Halo semua, nama aku Fatina Fifa. Kali ini aku bakal ngerjain tugas UJP aku yang berjudul Troubleshooting Process. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa aja sih? Yang pertama kita akan ngebahas Troubleshooting Process Step. Habis itu kita akan ngebahas problem dan solusinya. Nah, yang ketiga itu kita akan ngebahas Applied Troubleshooting Process. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu Introduction to Troubleshooting. Troubleshooting itu harus dilakukan secara teratur dan sistematis agar teknisi dapat menentukan penyebab masalah dengan benar. Proses ini membutuhkan pengalaman. Semakin sering teknisi menyelesaikan masalah, semakin baik kemampuan troubleshooting yang dimiliki. Langkah-langkah troubleshooting dapat disesuaikan sesuai situasi. Sebelum memperbaiki komputer, teknisi wajib memastikan keamanan data. Banyaknya tindakan perbaikan seperti mengganti hard drive atau install ulang sistem operasi dapat berisiko menyebabkan kehilangan data. Karena kehilangan data dapat menimbulkan tuntutan atau ketanggung-jawaban hukum. Jadi, teknisi pun harus sangat berhati-hati. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah proses pemecahan masalah. Yang pertama, itu identifikasi masalahnya. Yang kedua, menetapkan teori mengenai kemungkinan penyebab. Yang ketiga, menguji teori untuk menentukan penyebabnya. Yang keempat, menyusun rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusi. Nah, yang kelima, itu memverifikasi fungsi sistem secara menyeluruh dan diperlukan penerapan tindakan pencegahan. Yang terakhir itu mendokumentasikan temuan dan tindakan serta hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas identify the problem. Langkah awal troubleshooting adalah mengumpulkan informasi dari pelanggan dan komputer. Saat berbicara, gunakan bahasa yang sopan, jelas. Jangan menyalahkan atau merendahkan pelanggan. Hal terpenting adalah bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lebih tepatnya itu pertanyaan terbuka digunakan untuk mendapatkan informasi umum, pertanyaan tertutup untuk jawaban ya atau tidak. Lalu dokumentasikan semua informasi pelanggan karena detail kecil bisa membantu menemukan solusi. Bytecode dari BIOS membantu mengidentifikasi kerusakan hardware. Catat dan cari artinya. Pengaturan BIOS perlu dicek jika sistem berhenti setelah pause. Alat diagnostik dari berbagai produsen dapat membantu menemukan dan memperbaiki masalah hardware. Nah, yang pertama itu ada event viewer. Nah, event viewer ini mencatat detail penting saat terjadi error, jenis masalah, waktu, keparahan, sumber, event ID, dan penggunaan aktif. Informasi ini membantu troubleshooting tetapi sering perlu riset tambahan untuk menemukan solusi. Nah, selanjutnya itu ada device manager. Nah, device manager ini menunjukkan status perangkat di komputer. Ikon kuning, merah, atau panah menandakan masalah seperti drive tidak dikenal, perangkat dinonaktifkan atau tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu ada task manager. Nah, task manager ini menampilkan aplikasi dan proses latar belakang yang sedang berjalan. Dengan task manager, kalian dapat menutup aplikasi yang tidak merespon. Kalian juga dapat memantau kerja CPU dan memori virtual, melihat semua proses yang aktif, serta melihat informasi tentang koneksi jaringan. Nah, selanjutnya itu ada menetapkan teori penyebab yang mungkin. Nah, langkah kedua dalam proses troubleshooting adalah menetapkan teori tentang penyebab yang mungkin. Pertama, buat daftar penyebab paling umum dari error. Meskipun pelanggan mungkin mengira ada masalah besar, mulailah dari masalah yang sederhana sebelum masuk ke diagnosis yang lebih kompleks. Letakkan penyebab paling mudah di bagian atas daftar dan penyebab yang lebih kompleks di bagian bawah. Jika perlu, lakukan riset internal, log, jurnal, atau eksternal internet berdasarkan gejala. Langkah selanjutnya dalam troubleshooting melibatkan pengujian setiap penyebab yang mungkin. Nah, contoh penyebab yang mungkin yaitu perangkat dalam keadaan mati, saklar daya untuk stop kontak dalam keadaan mati,
surge protector mati, kabel eksternal longgar, disk tidak bisa booting pada drive boot, urutan boot BIOS salah. Nah, kita akan ngebahas selanjutnya, yaitu menguji teori untuk menentukan penyebab. Nah, kalian dapat menemukan penyebab masalah dengan menguji kemungkinan penyebab satu persatu. Mulai dari yang paling mudah. Setelah penyebab ditemukan, tentukan langkah penyelesaiannya. Dengan pengalaman, proses troubleshooting akan menjadi lebih cepat. Tetapi untuk saat ini penting untuk melatih setiap langkah agar memahami proses tersebut dengan baik. Nah, berikut langkah umum untuk menentukan penyebab. Pastikan perangkat Anda menyala, dan pastikan juga saklar daya pada stop kontak dalam keadaan on. Pastikan pelindung lonjakan atau surge protector menyala. Pastikan semua sambungan kabel eksternal terpasang dengan benar. Dan pastikan juga drive boot yang ditentukan dapat digunakan untuk boot. Periksa urutan boot di pengaturan BIOS. Nah, jika semua teori gagal, buat teori baru atau eskalasi ke teknisi yang lebih ahli, dan pastikan semua langkah yang sudah diuji dicatat. Nah, setelah mengetahui penyebab masalah, buat rencana tindakan dan coba solusi mulai dari yang paling mudah. Jika solusi cepat tidak berhasil, pastikan lebih jauh dan uji solusi lain satu persatu. Kembalikan perubahan jika solusi tidak bekerja, dan teruskan hingga menemukan solusi yang tepat sambil tetap mengikuti kebijakan. Nah, langkah 4, buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Jika tidak ada solusi yang ditemukan pada langkah sebelumnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menerapkan solusinya. Sumber penelitian yang dapat digunakan yaitu log perbaikan helpdesk, teknisi lain, situs FAQ dari pabrikan, situs teknis, new group, manual komputer, manual perangkat, forum online, dan pencarian internet. Nah, setelah perbaikan selesai, pastikan seluruh sistem berfungsi normal dan tidak ada masalah baru. Jika perlu, lakukan langkah pencegahan dan mintalah pelanggan untuk memverifikasi bahwa solusi bekerja dengan baik. Langkah 5, verifikasi fungsi sistem secara keseluruhan, dan jika perlu terapkan tindakan pencegahan. Yang pertama, restart komputer, pastikan beberapa aplikasi berjalan dengan baik, lalu verifikasi koneksi jaringan dan internet. Setelah itu coba cetak dokumen dari salah satu aplikasi, dan pastikan semua perangkat yang terhubung berfungsi dengan baik, dan pastikan juga tidak ada pesan error yang muncul. Setelah perbaikan selesai, teknisi menjelaskan masalah dan solusi kepada pelanggan, lalu memverifikasi hasil perbaikan bersama. Pelanggan diminta mencoba kembali perangkat untuk memastikan masalah tidak muncul lagi. Jika pelanggan mengkonfirmasi bahwa semuanya sudah berfungsi dengan baik, proses troubleshooting dapat dianggap selesai dan dilanjutkan ke tahap dokumentasi. Jika kalian dapat melengkapi dokumentasi perbaikan dalam work order dan jurnal teknisi, dokumen harus mencakup yaitu deskripsi masalah, langkah-langkah penyelesaian, serta komponen yang digunakan dalam perbaikan. Langkah 6, dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil. Yang pertama, diskusi solusi yang diterapkan dengan pelanggan, lalu meminta pelanggan memverifikasi bahwa masalah telah terselesaikan. 3. Berikan seluruh dokumen kepada pelanggan. Dokumentasikan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki masalah. Setelah itu, catat komponen yang digunakan dalam selama perbaikan. Yang keenam, catat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas masalah dan solusinya. Masalah komputer biasanya itu berasal dari hardware, software, jaringan, atau gabungan ketiganya. Beberapa masalah hardware yang umum meliputi perangkat penyimpanan, motherboard, dan komponen internalnya. Lalu ada power supply dan displaynya. Nah, perangkat penyimpanan itu meliputi kabel longgar, format drive salah, atau pengaturan BIOS-nya tidak tepat. Lalu motherboard dan komponen itu
komponen internal itu biasanya kabelnya longgar, komponennya rusak, drive-nya salah, atau update-nya korup. Lalu power supply itu biasanya koneksinya longgar atau daya tidak cukup. CPU dan memori pemasangannya salah, BIOS tidak tepat, pendinginnya kurang, atau tidak compatible. Nah, display itu sendiri mungkin pengaturannya salah, koneksi longgar, atau drive rusak. Selanjutnya kita akan membahas penerapan proses troubleshooting pada komponen dan peripheral komputer. Nah, pelayanan yang baik membutuhkan penjelasan lengkap mengenai masalah dan solusi kepada pelanggan serta dokumentasi perbaikan yang rapi. Teknisi harus menyimpan catatan, jurnal perbaikan, dan riwayat pelayanan secara detail karena semua informasi ini akan menjadi referensi penting untuk menangani masalah serupa dan memahami histori perbaikan perangkat. Internet adalah sumber informasi yang sangat baik untuk mengetahui masalah perangkat keras tertentu dan memungkinkan solusinya seperti melalui mesin pencari internet, newsgroup, FAQ dan dari pabrikan, manual komputer online, forum dan chat online, serta situs web teknis. Selanjutnya kita akan membahas masalah dan solusi lanjutan untuk perangkat keras. Yang pertama, RAID tidak dapat ditemukan. Penyebabnya, pengaturan BIOS tidak benar. Solusinya, konfigurasi ulang pengaturan BIOS. Nah, yang kedua itu ada RAID berhenti bekerja. Penyebabnya, controller RAID mengalami kegagalan. Solusinya, ganti controller RAID. Nah, yang ketiga, komputer menunjukkan kinerja yang lambat. Penyebabnya, komputer mengalami panas berlebihan atau overheating. Solusinya, bersihkan kipas atau pasang kipas tambahan. Setelah itu, ada komputer tidak mengenali drive eksternal yang dapat dilepas. Penyebab yang mungkin, sistem operasi tidak memiliki drive yang benar untuk drive eksternal tersebut. Solusinya, unduh drive yang sesuai untuk drive tersebut. Setelah itu ada masalah setelah memperbarui firmware BIOS, komputer tidak dapat menyala. Penyebabnya, pembaruan firmware BIOS tidak terpasang dengan benar. Solusi yang mungkin, pulihkan firmware asli dari cadangan onboard jika tersedia. Yaitu ada komputer melakukan reboot tanpa peringatan, hang, atau menampilkan pesan error atau BSOD. Penyebabnya, RAM mengalami kegagalan. Solusi, uji setiap modul RAM untuk memastikan semua bekerja dengan benar. Nah, setelah itu setelah mengupgrade dari CPU single core ke CPU multi-core, komputer berjalan lebih lambat dan hanya menampilkan satu grafik CPU di Task Manager. Penyebabnya, BIOS tidak mengenali CPU multi-core. Solusi yang mungkin, perbarui firmware BIOS agar mendukung CPU multi-core. Nah, setelah itu ada cannot read from source disk error muncul ketika pengguna mencoba membuka atau menyimpan file. Penyebabnya, hard disk mulai rusak. Solusinya, ganti hard disk. Yang terakhir, kesalahan write not found di tampilan. Penyebabnya, drive untuk write controller tidak tersedia, hilang, atau belum terpasang. Solusi yang mungkin, periksa apakah drive telah terpasang dan gunakan utilitas konfigurasi write untuk memverifikasi status. Berikut adalah penjelasan troubleshooting proses dari saya. Terima kasih.